VLOOKUP adalah fungsi di program spreadsheet Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari nilai dalam tabel berdasarkan kriteria tertentu. Fungsi VLOOKUP digunakan untuk mencocokkan nilai dalam satu set data dengan nilai dalam data lain. Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Megapixel. Jadi untuk sesi sekarang kita akan coba belajar menggunakan rumus VLOOKUP. Mungkin ada sebagian dari teman-teman semua yang sudah familiar nih dengan rumus VLOOKUP dan juga ada yang belum familiar. Nah di sini kita akan coba untuk belajar bersama terkait sama penggunaan rumus VLOOKUP. Oke, kita mungkin langsung saja ya. Jadi di sini saya ada 3 tabel, di mana tabel pertama terkait dengan material data. Di sini ada kode produknya dan juga ada nama produk. Sedangkan untuk tabel kedua di sini kita ada kode produknya, quantity yang terjual, harganya berapa, dan juga hasil penjualannya itu ada berapa. Nah di tabel ketiga di sini kita akan mencoba nih mencari nama produk dari kode produk ini. Kalau misalnya di sini udah ada nih JK01 jaket, kalau misalnya kita harus input satu-satu itu sangat effort sekali. Jadi di sini coba kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, oke, langsung saja di sini kita bisa tulis nih VLOOKUP. Nah, untuk penggunaan rumus VLOOKUP di sini ada 4 kondisi yang perlu kita penuhi nih. Yang pertama itu terkait dengan lookup value. Lookup value adalah nilai dari data yang ingin kita lookup. Maka kalau misalnya dari case ini otomatis adalah dari kode produknya. Nah, kemudian ada table array. Nah, table array di sini adalah terkait dengan di mana tabel referensi dari lookup value kita. Nah, kalau misalnya kode produk kita adalah sebagai lookup value yang dimana di sini ada JK001, maka tabel array-nya adalah tabel yang ada di dalam data. Karena data yang ingin kita ambil adalah nantinya adalah nama produknya. Sehingga di sini kita akan menggunakan tabel array-nya adalah dari material master nih. Nah, kemudian ada call index number. Call index number itu berarti adalah di mana kolom dari tabel array terkait sama nama produk kita. Kalau misalnya dari data ini otomatis nantinya untuk call index number adalah ini 1 dan ini juga 2. Seperti itu. Ya, mungkin kita langsung saja ya. Jadi untuk teman-teman yang masih belum familiar nih terkait sama rumus VLOOKUP, kita bisa klik FX. Nah, lookup value ini adalah kode produk. Karena di sini kita akan mencoba untuk mencari nama dari kode produk ini. Nah, table array seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di sini ada terkait dengan table di mana kita bisa menjadikan table itu sebagai referensi dari kode produk kita. Nah, dari data yang ada di sini yang lebih mendekati adalah dari sisi material data nih. Nah, di sini sebenarnya bebas ya teman-teman, mau dari kode produk ke bawah maupun dari namanya langsung nih dari kodenya itu juga bisa. Nah, di sini kita akan tarik data nih, yaitu dari C8 sampai dengan D11 karena terkait dengan data yang akan kita cari adalah menggunakan tabel yang ada di sisi kiri. Nah, kemudian karena nantinya semua kode produk yang ada di tabel M ini akan mereference dari kode produk yang ada di tabel 1, maka data yang ada di tabel 1 itu tidak boleh bergerak, sehingga nantinya pada saat kita akan copy rumus, tabel yang ada di sini nggak boleh bergerak nih. Oleh karena itu kita perlu untuk mengunci tabel kita menggunakan F4. Nah, jika sudah, di sini adalah call index number nih, seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya. Karena tadi kita menggunakan tabel dari C8 sampai dengan D11, maka kolom C adalah call index number yang pertama. Dan jaket sampai dengan flanel ini adalah call index number yang kedua. Jadi ini hitungannya pertama, ini hitungannya kedua. Seperti itu. Oleh karena itu di sini kita cukup ketik angka 2 sehingga nanti reference-nya adalah yang akan tampil adalah data yang ada di kolom kedua. Nah, untuk range lookup di sini terkait dengan true or false. Nah, di sini kita bisa menggunakan 0 sebagai indikator false sehingga nanti data yang akan kita cari ini adalah data yang emang benar-benar 100% sama nih dengan nama kode produknya. Nah, jika sudah kita bisa klik OK. Nah, di sini akan muncul nih sesuai namanya tadi. Ini ada jaket JK001 sama.
C01 sama. Nah, jika sudah, kita cukup tarik ke bawah. Ini akan sama nih hasilnya. Nah, coba kalau misalnya kita akan coba, kalau misalnya dari tabel call index number, ini kita tidak kunci nih teman-teman. Kita akan kembalikan ke kondisi semula dan kita akan coba hasilnya ya. Oke, di sini akan ada NA nih. Ini ada NA. Ini kenapa? Kita akan coba cari ya. Jadi pada saat dia itu ada di M8, kita membacanya adalah jika data tarikan dari M8 kita look up dengan tabel dari C8 sampai dengan D11, kita akan mengambil dari kolom kedua. Otomatis dari sini masih dapat nih jika 001 itu adalah dari jaket. Oke, kita akan ke tabel data yang kedua terkait dengan celana. Nah, data tabelnya mulai menurun nih, ikut menurun juga sesuai dengan kondisi dari tabel tersebut. Nah, di sini M9, CN001, C01 masih dalam satu ruang lingkup tabel yang sama nih. Sehingga di sini dia tetap dapat hasilnya. Cuma secara posisi dari data tabel yang akan menjadi reference ini turun nih. Sehingga jika 001 ini tidak muncul. Oke, kita akan coba cek kenapa data ketiga ini NA. Oke, di sini adalah kita menggunakan tabel M10. Kita ingin mencari data dari SW001 menggunakan tabel yang sudah turun nih dari CN001 celana, VL01 flanel. Nah, sedangkan data SW01 ini ada di atasnya nih. Nah, ini akan terjadi apabila kita tidak mengunci tabel array kita. Nah, oleh karena itu, kita perlu untuk mengunci dulu nih tabel kita nih, supaya datanya dari tabel referensi kita itu tidak bergerak. Kita akan coba cek ya. Dari tabel pertama, tabel array-nya tetap sama nih, walaupun dia itu ada di M8 posisinya nanti. Yang jadi lookup value-nya M8, dia tetap menggunakan tabel kolom C8 sampai dengan D11. Di celana pun dia juga sama, C8 dengan D11. Di SW pun juga sama nih, C8 sampai D11. Nah, inilah fungsi kenapa kita perlu untuk mengunci tabel kita supaya nanti data dari tabel ini tetap akan pada tempatnya sehingga kita dapat mencari sesuai dengan lookup value. Nah, mungkin segitu saja pembelajaran terkait dengan VLOOKUP. Nah, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ke IG kita atau lewat kolom komentar. Nanti untuk selanjutnya kita akan coba nih kita eksplor lagi terkait dengan fungsi-fungsi Excel yang lain. Mungkin nanti kita juga akan coba untuk belajar apa itu yang namanya Virtual Basic Application-nya Excel. Oke, tolong di subscribe ya teman-teman dan juga komen supaya tidak tertinggal informasi lainnya terkait dengan channel Megafixo. Sekian dan terima kasih, semoga kalian selalu sehat selalu dan dilimpahkan rezeki. Terima kasih.